Kita mulai nggih alon-alon nggih sambil berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita bisa hadir pada kajian rutin kita ini, dan insya Allah kehadiran kita di majelis ini, kecuali kita berharap menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban sebagai seorang mukmin untuk bertalabul ilmi. Kita juga berharap kita bisa mengambil faedah dari apa-apa yang akan kita kaji bersama. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan kepada semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, ya, 3 minggu 3 Senin, karena 2 Senin saya tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan insya Allah tidak hadirnya tidak karena saya ongklang-ongklang orang ngopo-ngopo karena memang ada sesuatu yang tidak bisa kami tinggalkan. Pertemuan yang terakhir kami sampaikan yaitu terkait tentang aqduz zawaj, terkait tentang akad dalam pernikahan. Akad dalam pernikahan. Akad dalam pernikahan ini ada 2 rukun. Pertama adalah ada ijab, yang kedua adalah ada qabul. Ada ijab, ada qabul. Dalam bahasa di sekitar kita lebih familiar dengan sebutan ijab kabul. Jadi ijab qabul atau ijab kabul. Ijab itu adalah lafdzun yasduru min ahadil muta'aqidaini litakbiri an iradatihi fi iqamatil alaqatiz zaujah. Ijab itu adalah lafal yang bersumber dari 2 orang yang melakukan akad. Jadi ijab itu lafal kalimat yang bersumber, yang berasal dari salah satu di antara 2 orang yang berakad, yang maksud pada lafal itu adalah keinginannya untuk menegakkan,
untuk mewujudkan sebuah kekeluargaan melalui pernikahan. Berarti ijab ini terucap dari wali atau orang yang akan menikahkan. Ijab ini diucapkan oleh wali dari wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Baik wali di situ adalah walinya itu adalah orang tuanya sendiri, atau kemudian walinya wali bukan orang tua sendiri. Nanti akan ada pembahasan terkait tentang itu. Itu namanya ijab. Jadi ijab itu lafal yang diucapkan oleh wali dari wanita yang akan melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Wal qabul, adapun qabul itu adalah lafzun yasduru minal muta'akidul akhari litta'biri an ridhahu wa muwafaqatahu bil ma'qudi alaih. Sedangkan qabul, ya, qabul tempat kita sering menyebutnya dengan istilah kabul. Sedangkan qabul itu adalah lafal yang bersumber dari dua orang yang berakad atau yang melangsungkan akad, di mana lafal yang bersumber dari orang ini adalah lafal yang menunjukkan keridhoannya menerima apa yang diucapkan oleh orang yang mengijabkan. Berarti qabul itu lafal yang diucapkan oleh mempelai pria, di mana ketika wali itu mengucapkan aku nikahkan engkau dengan anakku yang bernama Fulanah, nah, seperti itu. Kemudian disebutkan dengan mahar apa disebutkan. Lalu disebutkan pula apakah dengan cara tunai atau tidak tunai. Ya, jadi kalau kemudian diangsur tidak usah rinci angsurannya sekian bulan, 1 bulannya sekian, enggak, ya. Jadi hanya kalimat tunai dan tidak tunai. Tunai berarti diberikan seketika, ya, sebelum akad itu dilangsungkan. Ketika kemudian tidak tunai, berarti itu akan diberikan setelah akad itu dilangsungkan. Perbedaannya hanya itu. Maka mempelai pria kemudian, ya, melafalkan lafal qabul, artinya menerima. Qabul itu artinya menerima, di mana, ya, calon pengantin laki-laki ini menerima lafal yang diucapkan oleh wali dari si wanita ketika akan menikahkannya. Ini ijab qabul ini sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada ijab dan qabul, maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan. Kalau toh kemudian dilangsungkan, maka perkawinannya dianggap tidak sah kalau tidak ada ijab dan qabul. Ibu bapak rahimakumullah, kemudian syarat lafal ijab qabul itu sendiri ada beberapa. Kemarin baru kita baca yang pertama. Yang pertama adalah yustaratu fi sighatil ijabi wal qabul an takuna bi alfazin tadullu 'alan nikah. Yang pertama, syarat akad dalam pernikahan. Ini bukan syarat akad nikah, syarat akad dalam pernikahan. Ini baru membicarakan akadnya saja, ya, belum sampai akad nikah ada wali, ada macam-macam. Ini baru membicarakan tentang lafal akadnya. Ya, syarat, ya, syarat akad dalam pernikahan, ya, awalan syurutun fi sighatil aqdi. Syarat pada lafal akad yang diucapkan. Pertama, disyaratkan bahwa lafal ijab qabul,
lafal ijab qabul itu menggunakan lafal yang menunjukkan pernikahan atau perkawinan. Lafal yang mana lafal itu maknanya adalah menunjukkan pernikahan. Artinya di sini apakah dengan menyebut kata nikah secara sorry nyebutnya nikah, atau bisa jadi tidak menyebut dengan lafal nikah, tapi yang dimaksud adalah pernikahan. Ya, seperti bahasa Jawa, ya kalau bahasa tempat kita mungkin iki tak wehke sampean, tapi yang dimaksud adalah nikah. Ya wis tak tompo, nah itu misalnya, tapi yang dimaksud adalah nikah. Orang yang hadir di tempat itu memahami bahwa itu adalah nikah sah, meskipun tidak dengan lafal nikah. Jadi yang pertama, sighah atau lafal akad ini yang pertama adalah syaratnya lafal akad itu lafal yang menunjukkan makna pernikahan, makna perkawinan, meskipun tidak menyebut dengan lafal nikah. Itu pendapat yang paling hadzal ashah fi qauli ulama. Ini pendapat yang paling sah di kalangan para ulama, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan faqad malaktukuha bima ma'aka minal Qur'an. Rasulullah pernah menikahkan seseorang dengan mahar Al-Qur'an. Itu tidak mengatakan ankahtuka wa zawwajtuka, tidak, dengan lafal yang lain, yaitu qad malaktukuha. Nah, begitu. Ya, aku telah menjadikan ia menjadi milik kamu. Nah, begitu. Aku jadikan dia menjadi milik kamu dengan mahar berupa ya bacaan-bacaan dari Al-Qur'an. Nabi tidak mengucapkan zawwajtuka atau ankahtuka. Maka ini yang pertama ini, ya, dan ini pendapat yang paling sah, ya, paling sahih di kalangan para ulama. Lafal yang digunakan adalah lafal yang maksudnya adalah pernikahan, meskipun tidak menyebut kata nikah. Ya, kata nikah barangkali kalau di Eropa kan tidak menyebut dengan kata nikah, ya. Apa pernikahan di sana itu bahasa Inggrisnya marriage, ya kan begitu. Itu kan jauh dengan kata nikah. Maka dengan bahasa marriage kan itu, ya saya tidak bisa bahasa Inggrisnya secara lengkap itu kan. Ini kan tidak ada lafal zawaj, tidak ada lafal nikah, tapi yang dimaksud adalah nikah. Ya, kalau bahasa Jawa apa selain nikah itu? Bahasa gimana? Sampeyan tak rabeki karo anakku misalnya itu tidak ada lafal nikah, tapi kalimat tak rabeki itu artinya adalah ya menikah, itu sah, ya, itu lafal atau pendapat yang paling sahih di kalangan para ulama karena maksudnya adalah nikah. Maka kita bisa memahami ada kalimat tak rabeki, ya, kemudian tak kawinke misalnya. Kalau bahasa Inggris marriage misalnya, kalau bahasa apa namanya Sunda gimana? Ada yang tahu? Saya tidak tahu juga ini ya. Ya, makanya bahasa lafalnya adalah mengandung makna nikah, meskipun tidak harus lafalnya adalah nikah, tapi maknanya adalah nikah. Ini pendapat yang paling sahih. Hanya memang wa amma syafi'iyatu wal hanabilatu fala yasikhu indam illa bilafzin istaqu minat tazwiji wan nikah. Hanya dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, nah ini pengecualiannya. Hanya dalam mazhab Syafi'i dan Hambali mereka beranggapan tidak sah pernikahan itu jika akadnya tidak ada lafal nikah.
Ini Syafi'i dan Hambali. Dan itu yang banyak beredar di Indonesia, sehingga tetap masih menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa daerah setempat. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa daerah setempat. Ya, kenapa? Karena memang di Indonesia mayoritas mazhabnya adalah Syafi'i, ada juga yang Hambali. Ini kecenderungannya adalah harus ada lafal nikah. Karena ada lafal nikah itu, maka lafalnya ada yang dengan bahasa Arab, ankahtuka atau zawwajtuka misalnya. Itu pasti akan diucapkan oleh yang menikahkan. Kenapa? Karena memang mengacu dalam mazhab Syafi'i. Tetapi sebenarnya jika tidak melafalkan, tidak ada lafal kata-kata nikah, tetapi yang dimaksud adalah pernikahan, maka hukumnya adalah sah. Sampeyan tak rabekke karo anakku sing jenengane Siti Kustanti misalnya, ya, nggo bayar tukon wedhus 19 misalnya, nggih kula tampi niken panjenengan kanthi mas kawin wedhus 19 pun tak bayar. Sah nggih? Sah. Itu tidak ada lafal nikah, tapi yang dimaksud adalah nikah. Ini pendapat ya di kalangan para ulama. Kemudian kemarin kita singgung bahwa akad bi ghairi lughatil arabiyah. Bagaimana jika akad nikah itu tidak menggunakan bahasa Arab? Kemarin kita singgung idza kanal akidani au ahaduhuma la yafhamul arabiyata fa innahu yajuzu aqdaz zawaji bi ghairil arabiyati ittifaqan. Jika dalam akad nikah dua orang yang melaksanakan akad, ya, yaitu wali dari si wanita dan juga mempelai pria, jika keduanya itu tidak faham bahasa Arab, jika dua orang yang melaksanakan akad itu tidak memahami bahasa Arab, atau salah satu di antara keduanya itu tidak faham bahasa Arab, ya, seperti kita orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan hafal bahasa Arab yang paling faham artinya kan Allahu Akbar, ya, itu ya lafal azan kan. Yang paling hafal, paling faham itu kan Allahu Akbar sama hayya 'alas shalah, itu. Naik lagi qul huwallahu ahad, itu. Ini yang paling familiar. Nah, ketika dilangsungkan pernikahan atau perkawinan, orang yang mengijabkan dan menerima qabul itu, jika keduanya tidak faham bahasa Arab atau salah satu di antara keduanya itu tidak faham, ya, mempelainya faham sekali karena dia lulusan luar negeri misalnya, yang mengijabkan tidak faham bahasa Arab, maka fa innau yajuzu aqda zawaji bi ghairil arabiyyati ittifaqan. Para ulama sepakat kondisi seperti ini boleh menggunakan lafal selain bahasa Arab. Karena memang menikahkan itu kan apa yang dimaksud. Coba kita bayangkan, ada orang Jawa babar belas tidak paham bahasa Arab, kemudian dia melafalkan akad nikah itu. Ini justru diperbincangkan di kalangan para ulama. Kenapa? Dia melafalkan sesuatu yang dia tidak memahaminya. Karena menikahkan itu kan dia ingin menikahkan anaknya atau adiknya atau kakaknya dengan seorang mempelai laki-laki. Maka ketika ya dua orang yang melangsungkan akad atau salah satu di antara keduanya tidak memahami bahasa Arab, maka tidak mengapa. Para ulama sepakat mengatakan tentang kebolehan melangsungkan akad nikah dengan menggunakan selain bahasa Arab. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan bahasa-bahasa yang lain. Fa in kana yafhamanil arabiyyati wa yastati'anil aqdu biha
faqala Syafi'i wal Hanabilah la yajuzul aqdu qina idzin bi ghairil arabiyyah. Tetapi jika yang melangsungkan akad ini meskipun dia bukan orang Arab tapi dia pandai berbahasa Arab, walinya ini kebetulan guru bahasa Arab misalnya, kemudian calon menantunya ini juga guru bahasa Arab, dua-duanya faham bahasa Arab misalnya. Kalau dua orang yang melangsungkan akad ini faham bahasa Arab, ini dalam mazhab Syafi'i dan Hambali harus memakai bahasa Arab. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, jika dua orang yang melangsungkan akad itu bisa bahasa Arab. Tetapi perkataan dari para ulama tadi kita sampaikan, tetapi sebenarnya tidak memakai bahasa Arab pun hukumnya adalah boleh. Karena semua akad apapun itu pada hakikatnya adalah lafal untuk menyatakan persetujuan, baik dari wali yang mengakad nikahkan maupun mempelai yang menerima akad nikah. Demikian juga dengan akad-akad yang lain. Kita misalnya jual beli itu kan juga akad dan tidak harus dengan bahasa Arab. Tak tuku ya, tidak harus dengan bahasa Arab. Kalau harus pakai bahasa Arab susah nanti. Ya, mau beli bakwan harus pakai bahasa Arab. Anggo bahasa Arab ora sah dodolane. Wah, ini bakul bakwan ora payu misalnya dan lain sebagainya. Itulah akad-akad yang lain. Hanya di sini beliau pengarang kitab ini mengatakan mungkin perkataan yang lebih tepat adalah jika dua orang yang melangsungkan akad itu faham bahasa Arab, sebaiknya dengan menggunakan bahasa Arab. Meskipun dengan tidak menggunakan bahasa Arab, hukumnya adalah sah. Mungkin itu kalimat yang paling tepat menurut pengarang kitab ini terkait lafal dengan bahasa Arab. Kemudian masih terkait sighah akad ini, la yanaqadu bil isyarati illal akhras. Akad tidak boleh dilangsungkan dengan bahasa isyarat kecuali hanya orang-orang yang uzur seperti orang yang bisu. Jadi akad boleh dengan menggunakan isyarat, tetapi yang boleh menggunakan isyarat itu hanya orang yang akhros, orang yang tidak bisa berbicara saja. Ya, saya dikatakan zahabal jum'ur khilafan lil malikiyah ila annal qadir ala nadki la tu'tabaru isyaratahu fil uqud. Ya, ini pendapat jumhur, pendapat jumhur ulama berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh dua orang yang melakukan akad itu, jika keduanya bisa berbicara maka tidak boleh menggunakan isyarat. Wattafaku, lalu mereka bersepakat bahwa isyarat hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa berbicara saja, baik orang yang menikahkan ataupun mempelai yang menerima akad. Dengan isyarat ma'hudah wal mafhumah, isyarat yang sudah difahami bersama, isyarat yang difahami bersama. Misalnya yang dinikahkan ini bisu misalnya, yang mengakad nikahkan mengatakan aku nikahkan engkau dengan adik perempuanku yang bernama Fulanah dengan mas kawin demikian, dibayar tunai. Mempelainya bisu, maka boleh dengan isyarat yang difahami. Isyarat yang difahami menerima, tempat kita pripun? Kalau orang menerima itu ya manduk,
Ketika dikatakan aku nikahkan engkau dengan adik perempuanku namanya Fulana dengan mas kawin sekian tunai, dia pun kemudian mantuk-mantuk. Nah, saya begini, orang faham mantuk itu pertanda menerima, ya. Tempat kita mantuk itu menerima, atau menerima itu dengan isyarat mantuk begini. Bisa jadi di tempat yang lain menerima itu tidak dengan mantuk, ya, tapi bisa jadi dengan apa? Ya, dengan menaikkan kedua pundak misalnya, aku nikahkan engkau dengan adik perempuanku yang bernama Fulana, mas kawin sekian tunai. Kemudian dia mengatakan ya dengan isyarat. Misalnya, kalau itu isyarat yang ma'hudah mafhumah. Istilahnya isyarat itu difahami dan disepakati. Oh, nek ngene iki berarti gelem. Nek ngene berarti apa namanya? Ora gelem. Nah, ini boleh. Isyarat seperti ini bagi orang yang uzur tidak bisa berbicara, baik mempelainya ataupun orang yang menikahkannya. Orang yang menikahkan misalnya bisu, ya, tapi mempelainya bisa berbicara, dia bisa dengan isyarat, misalnya dengan jari telunjuk, ya, aku nikahkan adikku dengan, ya, aku nikahkan kamu dengan adikku namanya siapa, ya, tapi tidak disebutkan karena tidak bisa bicara. Kemudian mas kawinnya adalah uang, misalnya uang gini, ya, nominalnya adalah misalnya isyarat begitu, ya. Kemudian yang diakad nikahkan mengatakan aku terima nikahnya, boleh dengan isyarat yang disepakati dan difahami. Tapi ini boleh hanya untuk orang yang tidak bisa berbicara. Kalau bisa berbicara tidak boleh. Misalnya sepakat pripun ini akad nikahnya, kalau kita pakai isyarat supaya viral di media sosial, ya tidak boleh kalau ya keduanya bisa berbicara. Ini terkait tentang akadnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yustaratu fis-sighati an tadulla 'ala dawami wa tanjizi. Yang kedua, disyaratkan sighah atau lafal akad nikah itu antadulla 'ala dawami, menunjukkan keberlangsungan, wa tanjizi, dan segera. Jadi lafal akad nikah itu menunjukkan dawam. Dawam itu keberlangsungan dalam waktu yang lama. Artinya tidak boleh akad nikah lafalnya kok sesaat. Aku nikahkan anakku dengan kamu 3 bulan saja. Berarti takkid, ada pembatasan. Tidak boleh, tidak memenuhi syarat. Sighahnya adalah antadul 'ala dawam, menunjukkan keberlangsungannya dalam waktu yang lama. Wa tanjizi, dan segera. Tidak boleh mengatakan aku nikahkan kamu dengan anakku, dengan mas kawin anakku nama Fulana, dengan mas kawin mobil Karimun dibayar tunai, ya. Tetapi kalimatnya aku nikahkan kamu dengan anakku Fulana tahun 2027 besok, misalnya. Mas kawin dengan mas kawin mobil Karimun baru dibayar tunai. Bolehkah? Tidak boleh. Karena ini tidak tanjiz, tidak menunjukkan sesuatu yang segera. Kenapa tidak boleh? Ini tidak ada kejelasan. Yosuk nek ijeh urip nek wis mati. Maka syarat yang kedua adalah sighah akad nikah itu atau sighah akad itu menunjukkan dawam, menunjukkan keberlangsungan, wa tanjizi, dan menunjukkan sesuatu yang disegerakan. Fa in kanat dalatun 'ala ta'kiti, jika lafal akad nikah itu menunjukkan takkid, sesuatu yang sementara, dibatasi waktunya,
Seperti tadi, aku nikahkan kamu dengan anakku, ya, mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, ya, selama 3 bulan saja. Ini tidak boleh karena membatasi waktu. Awil istiqbali, jika akad nikah itu menunjukkan sesuatu yang sementara, wal istiqbal, dan terjadinya akad nikah itu di waktu yang akan datang, maka lam yasihal agdu, akadnya tidak sah. Kalau menunjukkan waktu yang sementara dan di waktu yang akan datang. Faqauluhu, misalnya lafal idza jaa ra'sus sahra faqad zawwajtuka, jika sudah datang awal bulan nanti, aku nikahkan kamu dengan anakku. Tidak boleh. Ra'sus sahra ini awal bulan. Nanti kalau di awal bulan, ya, aku nikahkan kamu dengan anakku. Kalimat itu untuk melangsungkan akad, tidak boleh. Tapi kalau hanya dalam rembuk, misalnya nanti pernikahannya awal bulannya, ini bukan akad, itu baru menyatakan waktu pelaksanaan akad. Tapi kalau akadnya mengatakan aku nikahkan kamu dengan anakku nanti, yaitu di awal bulan, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kemudian, ya, mempelai mengatakan aku terima nikahnya, disebutkan, ini hukumnya tidak sah. Layan akidu bihin nikah, ini tidak bisa menjadikan akad itu menjadi pernikahan. Wa kadzalika qaulus, demikian juga perkataan orang yang mengatakan zawwajtuka ibnati indama tanjah fil imtihan, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama fulana, maharnya sekian, ketika nanti kamu sudah lulus ujian. Ini juga tidak boleh, sebab ini menyatakan mustakbal, keberlangsungannya atau pelaksanaannya itu di waktu yang akan datang. Li'annahu mu'allakun ala syartin ghairu mutahaqqaqi, karena kalimat seperti ini bergantung pada syarat yang belum jelas. Bergantung pada syarat yang belum jelas. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku nanti kalau kamu lulus ujian. Yo nek lulus, nek ora lulus, ini syarat yang belum jelas. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku besok di awal bulan. Yo di awal bulan itu kalau masih hidup, kalau tidak, kalau bisa, kalau tidak, ini syarat yang ghairu mutahaqqaq. Syarat yang tidak jelas, ya, syarat yang tidak jelas di hari itu. Falam yasiha, maka yang seperti ini akadnya tidak sah karena tidak menunjukkan keberlangsungan dan segera. Fa in allaqahu ala amrin mutahaqqaqin fa'lan sahal aqdu, tetapi ketika akad itu digantungkan pada sesuatu yang sudah jelas, maka akad nikahnya adalah sah. Aku nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar, anakku yang bernama fulana, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kemudian dijawab, aku terima nikahnya dan seterusnya. Ini hukumnya sah. Kenapa? Karena menunjukkan keberlangsungan dan disegerakan. Tidak ada jeda waktu atau tidak dilangsungkan pada waktu yang akan datang. Ini yang ketiga. Jadi sighah atau lafal akad itu menunjukkan keberlangsungan, ya, keberlangsungan dan juga dapat disegerakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang berikutnya Ibu sekalian, ayyuwafiqal qabulul istijaba min kulli wajhin. Syarat akad, ya, syarat akad yang pertama menunjukkan makna nikah.
Nah, ini kata kunci, meskipun tidak menyebutkan lafal nikah. Yang kedua, menunjukkan keberlangsungan, ya, keberlangsungan dan disegerakan, tidak kemudian ditunda waktunya. Yang ketiga, bersesuaian kalimat yang diucapkan oleh orang yang mengijabkan dan yang menerima ijab. Lafal ijab dan qabul itu bersesuaian, tidak boleh berbeda. Kalau ijab dan qabul itu lafalnya berbeda di satu sisi, ya artinya ada sisi yang berbeda, maka akad itu tidak sah. Wa ala hadza ittifaqul fuqaha. Atas dasar ini maka para fuqaha, para ahli fikih ini bersepakat, fa in khalifal qabulul ijabu min wajhin lam yasikhun nikah. Para ulama bersepakat bahwa jika ada perbedaan antara lafal ijab dan qabul di suatu sisi, ada sisi yang berbeda dalam lafal ijab qabul itu, maka pernikahannya tidak sah. Contoh misalnya, fa idza qalal wali, ketika wali mengatakan zawwajtuka ibnati Fatimata ala mahri miqdaruhu asyra alaf. Misalnya walinya mengatakan zawwajtuka, aku nikahkan kamu ibnati dengan anak perempuanku Fatimata yang bernama Fatimah ala mahrin atas mahar miqdaruhu besarannya adalah asyrata alafin 10.000 dinar. Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang bernama Fatimah dengan mahar 10.000 dinar. Qala al-khatib, orang yang dulu melamar anak itu lalu menjawab, qabiltu nihaka ibnataka, aku terima nikah anak perempuan engkau Aisyata yang bernama Aisyah. Wah, ini kan jadi kacau ini. Walinya itu punya dua anak, yang satu namanya Fatimah, yang satu namanya Aisyah. Yang dilamar fulan ini namanya Fatimah. Kemudian walinya mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama Fatimah dengan mahar 10.000 dirham misalnya. Mempelainya mengatakan, aku terima nikahnya anak perempuan engkau yang bernama Aisyah. Nah, ini selenco kan ini. Ala mahri miqdaru khamsa alafin, dengan mahar 5.000 dinar misalnya, 5.000 dirham. Lam yasikhun nikah, maka nikahnya tidak sah. Kenapa? Karena berbeda, ada sisi yang berbeda pada lafal antara ijab dan qabul. Kalau ini kan ada dua sisi. Sisi pertama dari sisi nama, yang dinikahkan oleh wali itu namanya Fatimah. Tapi ya, mempelainya mengatakan, aku terima nikah anak perempuan engkau yang bernama Fatimah, yang bernama Aisyah. Yang dinikahkan Fatimah, yang diterima Aisyah. Ini selenco di satu sisi. Kalimat jika hanya ini saja, maka nikahnya tidak sah. Selenco yang kedua, berbeda yang kedua adalah pada maharnya. Yang disebutkan oleh wali, maharnya adalah 10.000 dirham. Tapi mempelainya mengatakan, nah itu dengan mahar 5.000 atau 5.000 dirham. Ini sudah tidak bersesuaian. Maka dalam kitab ini disebutkan lam yasikhun nikah, maka akad nikahnya tidak sah. Karena berbeda antara lafal ya ijab dan qabul di satu sisi. Satu sisi saja tidak sah.
Misalnya tadi ya, aku terima ya nikahnya anak perempuan engkau yang bernama Fatimah dengan mahar 5.000 dirham. Ini sudah tidak sah meskipun namanya sama. Karena apa? Penyebutan maharnya berbeda. Maka akad nikah tidak boleh guyon ya, tidak boleh kemudian dibuat dibuat supaya porem, padahal tidak. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku dengan mahar ya sebuah mobil ya, sebuah mobil dibayar tunai. Mempelai mantan aku terima nikah anak perempuan engkau dengan mahar mobil-mobilan. Ini kan jadi ya, jadi tidak bersesuaian. Akadnya berbeda, antara ijab dan qabul berbeda, apalagi beda nama orangnya. Yang dinikahkan wali itu adalah Fatimah, yang diterima Aisyah. Ini akan menjadi berbeda. Baik, kita jeda azan dulu ya. Baik, kita lanjutkan sekalian. Jadi yang ketiga, syaratnya adalah bersesuaian. Ada kesesuaian antara lafal ijab dan lafal qabul. Jika ada perbedaan antara lafal ijab dan lafal qabul di satu sisi, maka akan menjadikan akad itu menjadi tidak sah. Yang keempat, ittisalul qabul bil ijab, bersambungnya antara ijab dan qabul. Bersambungnya antara lafal ijab dan lafal qabul, atau bisa dengan kalimat yang dibalik, bersambung antara lafal qabul dan lafal ijab. Ini sama. Wa yahsulu hadzal ittisal bittihadil majlisil aqdi. Yang dimaksud dengan bersambung di sini adalah bahwa akad nikah itu dilakukan di satu majlis. Yang dimaksud bersambung di sini adalah bahwa akad nikah itu lafal ijab dan qabul itu dilakukan di satu majlis. Bi ayyaqa al ijabu wal qabulu ma'an fi majlisin wahidin, di mana antara lafal ijab dan lafal qabul itu dilakukan di satu majlis yang sama. Itu yang dinamakan dengan bersambung. Jadi antara lafal ijab dan lafal qabul itu nyambung. Yang dimaksud nyambung itu dilakukan di satu majlis yang sama. Wala ya'na hadza ayustaratu husulul qabul faurun sodurul ijab. Dan di sini tidak harus bahwa syarat bersambung itu tidak harus faur. Faur itu langsung itu. Kalimat bersambung itu tidak disyaratkan harus langsung. Meskipun kalau di tempat kita ya, kebanyakan kan harus segera, nek keletan suwe, nah itu kemudian dianggap tidak sah ya. Kebanyakan masih begitu, sehingga biasanya ketika akad nikah itu ya isyaratnya dengan apa? Dengan nek jenengan dulu di napaki ya, pejet jempole itu. Ada yang dipejet jempole, ada yang di begini. Ku nek wis tak ngene langsung jawab ya, ojo kesuwen. Mungkin nek kesuwen ora sah misalnya. Begitu ini kebanyakan. Padahal kalimat bersambung ini tidak disyaratkan kemudian langsung. Meskipun juga tidak tepat ketika sudah dibegini malah mempelainya kelecam, guyu. Itu juga tidak layak juga ya. Artinya sebenarnya kalimat bersambung itu adalah dilakukan di satu majelis yang sama. Tidak ada syarat harus langsung. Tidak boleh lebih dari misalnya 5 detik, itu tidak ada yang menyarankan seperti itu. Nah, itu biasanya
teman-teman penghulu hanya supaya mereka mantap saja. Karena kalau ada jeda keselanan rembugan, nah itu menjadi akadnya tidak bersambung, kekhawatiran seperti itu. Padahal sebenarnya ya dilakukan di majelis yang sama. Fala yadurru tarahi madamal qabulu qad hasalla fi nafsil majlis. Dan sebenarnya tidak mengapa tarahi ada rentang, ya rentang bukan rantang ya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, ada rentang waktu antara ijab dan qabul. Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang bernama Aisyah dengan mahar seperangkat alat salat dibayar tunai. Kemudian misalnya mempelainya masih kukur-kukur ya, menaiki kupluk misalnya, menaiki jas, kemudian setelah jeda 1 menit baru kemudian aku terima nikahnya. Seperti ini sah. Tapi di tempat kita barangkali kalau dikatakan sah dereng gitu ya, kurang cepet niku ya bahasa. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu, tidak harus kemudian langsung. Artinya ittisal di sini adalah dilakukan di satu majelis itu. Saya hadap-hadapan, kemudian diakad nikahkan, sehingga ketika ada rentang waktu misalnya ketika kemudian aku nikahkan kamu dan anak perempuanku yang bernama Aisyah dengan mahar seperangkat alat salat dibayar tunai. Sebelah ada masjid, Allahu Akbar, kemudian selani dengar azan. Setelah selesai kemudian aku terima nikahnya misalnya dengan Aisyah, dengan mahar seperangkat alat salat dibayar tunai. Sahkah? Sah. Meskipun ada jeda. Sebenarnya seperti itu. Hanya karena memang pernikahan itu sesuatu yang sakral, nah biasanya yang hadir itu ragu, itu sah atau tidak. Sebenarnya sah, karena masih dilakukan di majelis yang sama. Isih sak jagongan, hanya keletan dengar azan, atau misalnya keletan ya di situ ya sinomannya ngetokke wedang keselanan misalnya, sebenarnya sah-sah saja karena tidak harus fauriyah. Faidah innama yustaratul fuqaha istaratul fuqaha fi ma madha ittihadul majlis li adami tasawwur ittisalil ijab wal qabul makhtilafil amkinati wa taba'adid diyar. Yang dimaksud ya oleh para fuqaha yaitu bahwa bersambung ini dilangsungkan dalam satu majelis. Ini karena dulu di antara para ulama itu tidak ada gambaran bahwa pernikahan itu bisa dilangsungkan di majelis yang berbeda. Jadi para ulama itu mengatakan harus dilangsungkan di satu majelis. Itu karena dulu itu tidak ada gambaran bahwa pernikahan itu bisa dilakukan di tempat yang berbeda. Seperti syarat jual beli. Ulama zaman dahulu itu mengatakan jual beli syaratnya ada penjual, pembeli, ada akad, ada barang diperjualbelikan. Kemudian yang kelima syaratnya adalah mubasyarah, face to face, saling bertemu. Karena zaman dahulu itu ndak orang gambar kayak gitu, orang gagas begitu. Nek dol tinuku kok iso ora do ketemu, maka ulama dulu mengatakan syarat jual beli itu ada penjual, pembeli, ada barang, ada akad dan saling bertemu. Karena zaman dahulu orang mungkin dol tinuku kok doh-dohan. Dan sekarang itu terjadi jual beli dengan tempat yang berbeda. Sekarang itu kan ya jual beli yang paling marakkan jual beli online. Sampai korbannya berapa mall yang harus tutup ya gara-gara jual beli online.
Dulu ndak gagas orang zaman dulu itu. Masuk dodolan kok iso dodoan. Ya, kalau dulu dodoan mungkin gerak-geru, tak tuku lentenge. Yo, kok apa namanya? Pakai tambang jur ditarik, dikerek ya. Itu jauhnya dulu. Kalau sekarang jauhnya itu bahkan berpuluh-puluh kilometer. Dan jual beli sekarang yang paling ramai itu adalah jual beli online. Maka ulama dulu ndak gagas. Maka ulama dulu matan begitu. Kalau ada jual beli yang dilakukan tidak bertemu muka, itu pendapat yang marjuh, tidak rojih dulu. Sekarang justru itu menjadi rojih. Kenapa? Karena hajat. Maka para ulama mengatakan akad nikah harus dilangsungkan dalam satu majelis. Itu karena para ulama zaman dahulu tidak ada gambaran, mboten gagas. Kalau ternyata suatu akad itu bisa dilakukan di tempat yang berbeda dan rumahnya berjauhan dulu. Amma fi isrina, adapun di zaman ini faqad taqaddamat ya wasailil ittisalat, ada kemajuan pada sarana komunikasi kal hatif seperti telepon, wanahwihi dan selainnya, bahkan bisa dengan apa namanya, saya lupa namanya itu, audiovisual itu ya, bahkan bisa tidak hanya HP tapi bisa dengan layar yang dipasang, yang satu di sini, yang satu di Jawa Barat, sama-sama ada kameranya. Sini aku nikahkan dengan ya kamu dengan anak perempuanku bernama ini, di sini orangnya, yang dinikahkan masih di Jawa Barat tapi dengan videotron misalnya seperti itu. Maka itu sangat memungkinkan wala mani. Ini kalimat yang menarik menurut saya. Ya, ada kalimat di sini wala mani min ijra'il uqud mahtilafil majalis. Maka sebenarnya tidak ada larangan dilangsungkannya akad nikah di tempat yang berbeda idza tahaqqaqatil fauriyah, ketika benar-benar bisa dijamin langsung bisa dilakukan amanah dan tidak ada penipuan. Sing rek dinikahke jelas anak perempuannya ini yang akan menikah adalah fulanah, sudah lamaran, sudah jelas, sudah mahar-maharan. Hanya saja ketika dilangsungkan akad nikah, si laki-laki itu mendadak ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Boleh kan dilangsungkan? Dalam kitab ini boleh, karena syaratnya terpenuhi. Ada akadnya, bisa dilangsungkan ya, dan dilakukan di waktu yang sama. Ittisalil qabul bil ijab ala nahwil mataqaddam wa tahaqqaqa kullu wahidin minal aqidaini min hawiyatil ukhra wa aminat tazwir, dengan syarat jika memang tidak akan terjadi penipuan dan tidak ada yang dirugikan. Artinya hukumnya adalah tetap sah. Hanya memang di teman-teman penghulu ini untuk melangsungkan seperti ini biasanya memang harus jeli ya, tidak berani gegabah, karena itu berdampak hukum. Karena ada sesuatu yang meleset nanti yang terkena orang yang menikahkan di belakang hari. Sehingga ketika bisa memastikan ya, bisa tatap muka, benar jenengan nami niku nggih. Apakah benar nama Anda ini? Iya. Apakah benar ini akan Anda nikahi? Nah, dengan media, betul. Coba siapa nama ini? Fulana. Kamu paham suaranya? Iya. Ini siapa? Itu bapaknya. Dia akan menikah. Kamu kenal? Kenal. Ketika sudah clear, ya sudah. Sebenarnya bisa dilangsungkan secara hukum. La mani'a min ijra'il uqud, tidak ada larangan dilangsungkannya pernikahan. Yang kelima, yang terakhir ya, terkait syarat akad ini, alla ya'uda
alla ya'udal mujibu an ijabihi qabla qabulil akhari. Yang terakhir adalah orang yang mengijabkan, tidak boleh menarik kembali ucapannya sebelum ijab itu diterima oleh yang dinikahkannya. Jadi seseorang ya tidak diperkenankan untuk menarik kembali akad nikahnya, akadnya sebelum diterima. Dan ini menjadi hampir syarat semua akad. Jual beli juga begitu. Pinjam meminjam begitu. Ya, dalam hibah juga begitu. Hibah juga begitu. Hibah itu ketika ada orang mengatakan, "Kamu saya beri mobil ya." Kok kemudian dia masih diam saja? Diam saja. Lalu kemudian yang memberi itu tiba-tiba meninggal dunia, ahli warisnya boleh menarik kembali apa yang akan diberikannya. Kenapa? Karena yang diberi diam dan belum menerimanya. Maka kalau diberi segera mawon. Engko niki didar nggih. Nah itu saja, nanti belum belum meninggal ndak jadi ini kalau dari secara literal hukum begitu. Ya, tidak boleh kemudian mencabut kembali akadnya. Dhahabat jumhur khilafan lil malikiyah ila annal ijab ghairu mulzim. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa hanya dengan ijab saja, berarti perkawinan atau pernikahan belum dianggap sah. Jika hanya dengan ijab saja, sebelum ijab itu diterima dengan lafal qabul. Walil maujubi ayyarji an ijabihi qabla qubuli tarfil akhar, sehingga ketika ada orang yang mengijabkan ya, melafalkan ya, akad ijab, lalu ia menarik kembali kalimat itu sebelum diterima, itu hukumnya boleh. Dan akad nikah berarti belum berlangsung. Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang bernama Fatimah. Maharnya mobil Avanza Grace baru 0 km. Rasido. Ini berarti pernikahannya betul-betul tidak jadi. Karena apa? Karena hanya lafal ijab saja, ghairu mulzim. Kalau hanya lafal akad saja, ijab saja, itu belum berdampak hukum. Artinya perkawinan berarti belum terjadi. Sehingga fala budda ayusiral maujub ala ma utiya bi minal ijabi ila qabulil akhar. Oleh karenanya perkawinan atau pernikahan akan itu menjadi sah jika ada ijab lalu ada lafal untuk menerimanya yang dinamakan dengan qabul. Kalau hanya ijab saja maka tidak bisa dikatakan pernikahan sebelum ada qabul. Wa kadzalika law mata ahadul aqidaini badal ijabi wa qabla al-qabul. Demikian juga atau begitulah seandainya ada salah satu di antara dua orang yang akad itu meninggal dunia sebelum diterimanya akad itu, lam yanakidu indal jumhur, maka akad itu tidak berlangsung sebagaimana juga dalam pernikahan. Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang bernama Siti Aisyah ya, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tiba-tiba yang mengijabkan sebelum itu diterima, tiba-tiba dia meninggal dunia. Ketika orang itu kemudian setelah meninggal dia mengatakan aku terima nikahnya tidak sah karena salah satu di antara keduanya ya sudah meninggal dunia. Maka jika hanya ijab saja tanpa qabul, salah satu di antara keduanya kemudian berpisah,
maka akad nikah tidak bisa dilangsungkan karena lafal ijab dan qabul harus keduanya ada, sehingga ijab saja itu dikatakan ghairu mulzim, belum berkonsekuensi pada hukum. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ini syarat akad ya, syarat akad, yaitu yang disyaratkan pada akad ijab dan qabul. Tadi ada 5. Yang pertama adalah ya, ijab qabul itu dengan kalimat yang mengandung makna nikah. Yang kedua tadi syarat yang kedua adalah ya, harus menunjukkan sighahnya itu menunjukkan keberlangsungan dan segera, tidak kemudian ditunda. Yang ketiga syaratnya adalah lafal ijab dan qabul harus bersesuaian, tidak boleh selinco bahasa Jawanya. Yang keempat ya, bersambungnya antara lafal ijab dan qabul di satu majelis. Dan yang kelima yang terakhir adalah ya, hanya ijab saja belum berkonsekuensi hukum, harus ada ijab dan juga qabul. Bab yang selanjutnya adalah ya, syarat sahnya akad nikah. Itu kita lanjutkan insyaallah pada waktu yang akan datang. Baik, sampai di sini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Cekap? Ya, cekap mundun nikah kabeh niki. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.